Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah dasar-dasar MIPA yang beranggotakan Anissa Ajalea, Gita Salwa Virgina, dan saya Silvi Aryani. Di sini kami akan melakukan penelitian mengenai jenis-jenis bunga yang ada di sekitaran kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ayo simak video presentasi kelompok kami. Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis bunga yang tumbuh di lingkungan kampus, menganalisis kondisi kesehatan dan morfologi bunga, dan mengetahui pengaruh faktor lingkungan seperti pencahayaan, media tanam, dan kesediaan air terhadap kualitas bunga. Dalam penelitian ini, kami melalui beberapa tahap rencana kegiatan. Yang pertama, ada persiapan. Yang kedua, pengambilan data lapangan. Yang ketiga, identifikasi dan analisis data. Yang terakhir, penyusunan laporan. Dalam hasil pengamatan, terdapat jenis-jenis bunga. Yang nomor 1, bunga tempuyung, memiliki nama ilmiah Sohus arvensis L, memiliki ukuran bunga yang sangat kecil dan tangkai bunga sangat tegak. Pada penelitian kami, bunga tempuyung ini kurang perawatan karena bunga-bunga tempuyung tumbuh liar di sekitar semak-semak. Nomor 2, bunga ketul atau dengan nama ilmiah Bindens alba. Bunga ketul ini dinamai dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Sundanya, harega adalah tanaman tahunan yang tumbuh subur di daerah tropis serta subtropis. Nomor 3, ada bunga Wedelia atau dengan nama ilmiah Subhagneticola trilobata. L adalah tumbuhan merambat yang banyak dikenal karena pertumbuhannya yang sangat pesat. Nomor 4, ada bunga telang atau dengan nama ilmiah Clearotria ternate L, sering kali dikenal sebagai butterfly pea atau blue pea. Jenis bunga ini memiliki ciri khas kelopak tunggal yang berwarna ungu, biru, merah muda, dan putih. Pada penelitian kami menemukan bunga telang dengan warna ungu yang sangat cantik. Tanaman ini tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah serta memiliki toleransi dapat bertumbuh terhadap curah hujan yang tinggi serta kekeringan. Nomor 5, ada bunga asoka atau bunga api hutan dengan nama ilmiah Ixora coccinea L. Adalah salah satu jenis tanaman hias yang sering kali kita lihat di sekeliling kita. Tanaman ini umumnya ditanam di halaman atau perkarangan rumah. Yang keenam, ada bunga tabebuya kuning. Nama ilmiahnya Tabebuya aurea atau Hadroanthus chrysotrichus. Bunga tabebuya kuning adalah tanaman berbunga. Yang ketujuh, bunga bandotan. Nama ilmiahnya Ageratum conizoides. Bunga bandotan adalah tanaman herba tahunan dari famili Asteraceae yang mudah ditemukan tumbuh liar di lahan terbuka, pinggir jalan, dan ladang. Yang kedelapan, ada bunga putri malu. Nama ilmiahnya Mimosa pudica. Putri malu adalah tumbuhan herba dari famili Fabaceae yang terkenal karena respon daunnya yang menutup bila disentuh. Yang kesembilan, ada bunga kencana ungu. Nama ilmiahnya Ruelia simplex. Bunga kencana ungu adalah tanaman semak dari famili Acantheraceae yang banyak ditemukan di daerah tropis dan populer sebagai tanaman hias maupun obat. Yang ke-10, ada bunga kertas. Nama ilmiahnya Bougainvillea spicestabilis Wild. Bunga kertas berasal dari Amerika Selatan dan termasuk famili Nyctaginaceae. Tanaman ini banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias di Indonesia karena keindahan brakteanya yang berwarna mencolok seperti warna ungu, merah, jingga, dan fuchsia. Selanjutnya itu ada bunga Kamboja atau dengan nama ilmiahnya Plumeria. Pertama, ada Plumeria rubla L, memiliki nama lokal Kamboja merah muda.
Bunga ini memiliki distribusi penyebaran pada daerah tropis yang biasanya banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Yang selanjutnya ada bunga tahi ayam atau dengan nama ilmiahnya Lantana camara. Tahi ayam yaitu bunga majemuk berbentuk cawan dengan tangkai yang panjang, memiliki organ yang lengkap berupa putik dan benang sari pada tengah bunga serta berwarna orange dan ungu yang cerah. Selanjutnya ada bunga azalea atau dengan nama ilmiahnya rhododendron. Bunga azalea memiliki bentuk bunga menyerupai corong dengan bibir dua dan seringkali beraroma harum serta daun yang kecil dan tersusun spiral. Yang selanjutnya ada bunga menur atau dengan nama ilmiahnya Clerodendrum chinense. Bunga ini memiliki bentuk daun oval sampai eliptikal, berukuran besar dan berwarna hijau, permukaan daun halus dan ujungnya meruncing. Nah, yang terakhir ada bunga garlic vine atau dengan nama ilmiahnya Mansoa aliaceae. Ini adalah tanaman merambat yang memiliki bunga berwarna ungu dengan aroma khas seperti bawang putih. Evaluasi. Sebagian besar bunga terpantau sehat, kurang lebih 80% meski ada kerusakan ringan hingga sedang, seperti daun menguning dan batang layu. Diduga akibat faktor lingkungan dan hama ringan. Suhu tinggi dan kelembaban mendukung pertumbuhan, namun fluktuasinya dapat menyebabkan stres. Kualitas tanah dan paparan sinar matahari juga perlu diperhatikan. Pada bagian refleksi, kita membahas tentang pentingnya jenis-jenis bunga. Yang pertama ada pentingnya penghijauan dan manfaat bunga. Penghijauan ini mendukung estetika, kualitas udara, dan kesehatan warga kampus. Bunga seperti tetelang memiliki manfaat obat yang sangat berkhasiat. Nomor 2, ada faktor lingkungan yang berpengaruh. Cahaya matahari, tanah, dan air sangat mempengaruhi pertumbuhan bunga. 3. Kondisi kesehatan bunga yang beragam. Mayoritas bunga sangat sehat di kampus 2, namun sebagian mengalami kerusakan ringan seperti daun menguning dan batang layu. Keempat, ada potensi pemanfaatan lebih lanjut. Bunga seperti tempuyung, ketul, wedelia, telang, dan bunga kertas memiliki potensi farmakologis dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima, ada metode penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan melalui tahapan persiapan, observasi, dokumentasi, analisis data, dan penyusunan laporan. Yang terakhir, ada saran untuk pengelolaan kampus. Hasil penelitian menjadi dasar pengelolaan taman kampus yang berkelanjutan serta perawatan bunga secara berkala. Yang terakhir ada simpulan. Tanaman bunga di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung memiliki peran dalam memperindah lingkungan dan mendukung kesehatan sivitas akademika. Pertumbuhan bunga seperti bunga telang dipengaruhi oleh pencahayaan, kelembaban, dan media tanam yang sesuai. Tanaman yang tidak dirawat dengan baik cenderung layu. Faktor lingkungan menjadi penentu utama kesehatan tanaman, sehingga pengelolaan penghijauan secara berkelanjutan penting untuk menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan kampus. Itu kan ada sebagian yang